Selain mencari nafkah dari hasil menjual kakao, ibu juga membuat selondok, salah satu cemilan dari singkong khas daerah sini. Selain mencari nafkah dari hasil menjual kakao, ibu juga membuat selondok, salah satu cemilan dari singkong khas daerah sini. Aku sendiri belum pernah nyobain yang namanya selondok. Gini bisa enggak? Enak. Kalau sudah biasa. Kata ibu, singkong yang udah tua dan bisa dipakai untuk selondok adalah yang udah berumur sekitar 1 tahun. Cabut ya. Sekarang silakan. Iya. Pelan-pelan. Ya, ayo terus tarik terus. Ya, pintar. Tapi buahnya enggak ada itu, sudah busuk dulu. Sampai di rumah, singkong yang udah kami ambil lalu dikupas, dicuci, dan direbus sampai empuk. Singkong yang udah empuk terus ditumbuk deh. Capek banget numbuk ini. Saya suruh kencang. Semampu saya sudah kencang nih, tapi kurang kencang. Duh, lebih-lebih dari olahraga angkat beban nih. Selain ibu, ternyata sebagian warga desa di sini juga bikin selondok dan nantinya akan dijual ke tengkulak atau pasar-pasar. Setelah ditumbuk, singkong digiling sampai berbentuk dan tipis. Jadinya hampir mirip mie. Terus ini alatnya ibu nih, Bu? Bukan. Ini pinjam punyaan tetangga. Nah, alatnya ibu sendiri? Alatnya ibu sudah pecah-pecah, nggak bisa dipakai. Karena mesin penggiling selondok ibu udah rusak, ibu jadi nggak bisa bikin selondok tiap hari. Ibu cuma bisa bikin selondok kalau mesinnya nggak dipakai sama tetangganya. Bisa aja sih kalau bikin selondok tanpa mesin penggiling, tapi butuh waktu yang lama banget. Ini selondok bikinan ibu. Harusnya setipis ini dan sekecil ini. Sedangkan saya bikin tebal banget, berantakan. Selondok hasil buatan ibu bisa dijual sekitar Rp9.000 per kilonya. Cuma kata ibu, hasil selondok yang kita goreng ini kurang bagus. Jadinya cuma bisa dihargai Rp7.000 per kilo. Selondok yang aku goreng bukannya bagus, malah bikin kosong. Malah bikin ibu rugi, nggak bisa jual mahal. Ya. Coba aku goreng lagi. Walaupun agak gosong, tapi tetap bikin aku ngiler nih lihat selondoknya. Sekarang aku mau nyobain selondok yang udah matang. Rasanya enak, gurih, cocok banget buat camilan. Ibu nggak perlu repot-repot ngejual selondok ke pasar, karena udah ada tengkulak yang bakal datang buat ngambil selondok dan gula jawa yang dibikin sama bapak. Cuma resikonya ya harga yang dikasih tengkulak lebih murah ketimbang kalau dijual di pasar. Kalau seperti itu boleh nggak? Ini. Kalau selondoknya gimana selondoknya? Ini selondoknya. Kok jelek? 7.000 boleh nggak? Ya, 10.000 lah. Kalau boleh ya 7.000. Mana, Bu? Jadi, 15.000 semua mau nggak? 15 boleh? Ya. Oh iya, Mas. 15.000. Biarpun harga yang dikasih tengkulak nggak terlalu tinggi, ibu masih bersyukur sama setiap rupiah yang ia dapat. Bapak dan ibu memang manusia-manusia penuh rasa syukur. Sama bersyukurnya ibu dan bapak pada setiap makanan yang bisa mereka nikmati. Walaupun bapak dan ibu seringnya cuma bisa makan nasi jagung dan lauk seadanya. Bagaimana rasanya ngandung nasi jagung? nggak kayak nasi putih, nggak ada manisnya. Itu susah banget kalau ditelen, seret. Tapi makan bareng bapak sama ibu tuh rasanya seneng banget, ada yang nemenin. Enak, nggak enak, kata ibu kalau makannya pakai senyum dan keikhlasan, pasti jadi nikmat. Di usia
usia yang makin senja, bapak dan ibu makin dilatih kesabarannya. Cobaan datang di saat seharusnya bapak sama ibu bisa tenang menjalani hari tua. Beberapa bulan lalu, bapak diusir sama bapak kandungnya sendiri. Bapak sendiri bingung kenapa ia sampai tega diusir. Tapi dengan berbesar hati, bapak dan ibu pindah ke rumah ini. Sampai sekarang, di tiap doanya, bapak hanya selalu meminta satu permohonan. Ya Allah, kapan saya itu supaya orang tua saya itu ingat sama saya. Saya tidak mengharap apa-apa. Sebetulnya saya cuma minta kerukunan sama saudara saya sendiri. Itu harapan saya cuma itu saja, Nduk. Ya saya harapan itu cuma kerukunan dan kedamaian saya sama orang tua dan adik-adik saya. Aku boleh nangis Ibu. Ya. Pasti nanti dikasih jalan sama Tuhan ya. Iya, pasti ada. Sedih banget dengar cerita bapak. Impian yang ia idamkan gak muluk-muluk. Tapi kerukunan keluarga itu terasa begitu mahal di kondisinya yang sekarang ini. Ya maaf Ibu ya, Dok ya. Keadaannya Bapak sama Ibu ya begini. Iya, Karena Ibu nggak punya. Ibu minta maaf. iya, nggak apa-apa. Dok tinggal di sini cuma saya kasih nasi jagung. Nggak apa-apa, Ibu nggak punya beras.